Jadi aku dari Rido ini tuh membangun chemistry itu tidak hanya saat di film saja, saat ketika Parudi bilang cuy cuan and action gitu, nggak di situ aja, cuman di saat kita cut, di saat bahkan kita selesai syuting pun, kayak misalnya nih kita kelar membuat scene, kelar menciptakan sebuah scene, kita pasti akan misalnya ajak Rido jalan-jalan naik motor, ajak Rido, mungkin kan dia hobinya dance nih, ajak Rido buat ngedance bareng lah, aku nyanyinya dia jadi backing dancernya lah, terus juga kita makan mie instan bareng lah, macam-macam caranya itu. Dan juga setelah kami selesai dalam membuat film ini, dalam berkontribusi dalam film ini, kami itu juga kayak misalnya nih, aku udah tampil di Mall A gitu, di Mall A. Nah, Rido dateng gitu sama keluarganya. Nah, berkebalikan juga gitu. Misalnya Rido ada lomba dance gitu. Kemarin waktu itu aku datang di lomba dance dia juara 1, keren dong, tepuk tangan yang keren banget. Ya kan, terus aku datang ya kan menyaksikan dia sama temenmu ya nggak? Iya. Ya, jadi kita di sini tuh mutualisme teman-teman. Jadi misalnya ketika aku ada tampil, Rido datang, Rido ada tampil, aku datang. Kayak gitu sih cara kami membangun chemistry-nya gitu. Pas. Jadi ketika aku pertama kali bertemu dengan Rido, dengan keluarganya dan lain-lain, dia kan orangnya physical touch banget ya. Bener-bener ya seperti yang tadi Tante Sigi bilang ya, hatinya tuh besar banget ya kan. Dia itu adalah anak yang menurut aku adalah anak yang gembira banget. Anak yang gembira banget. Kalau digambarkan sebagai warna, dia adalah warna kuning, ceria banget gitu. Ceria banget. Dan ketika aku bertemu dengan Rido ini tuh, Rido adalah orang yang ketika aku down, dia adalah support system aku gitu. Dia adalah orang yang menyemangati aku di tengah aku tuh. Misalnya di tempat set itu aku menemui hal-hal yang membuat aku nggak nyaman, menemui cuaca yang, aduh perasaan tadi cuacanya gak gini deh, kok tiba-tiba jadi gini. Itu yang nyemangatin aku teman-teman gitu. Di kala misalnya aku oke, kita misalnya udah kelar syuting segala macam gitu, segala macam. Aku misalnya nonton ini aku sepi, cuman aku lihat Rido, jadi semangat gitu. Ya, dan karena di kala apapun tuh dia nggak kenal yang namanya tuh mungkin sedih tetap ada, cuman tuh lebih banyak senangnya dibanding sedihnya gitu. Hidup Rido. Gitu ya. Makanya aku juga mau bilang sebenarnya film ini itu adalah film yang memiliki satu pesan yang ditekankan untuk halayak luas gitu. Jadi film ini tuh memiliki satu pesan yang menurut aku ini penting banget ya. Rangkulah sebanyak-banyaknya orang yang di sekitar kalian itu, jangan kalian anggap adalah sebuah musuh, sebuah hal yang menjadi kekurangan. Misalnya si aku begini, kok aku begini, kok mereka beda ya. Jangan dianggap sebagai kekurangan, cuma dianggaplah itu sebagai kekayaan bangsa gitu. Ya. Dan juga paham nggak? Mas paham nggak? Ya, bener kan? Gitu. Ya, jadi di kita tuh sebagai kita tuh manusia A dengan manusia B tuh anggaplah sebagai ini tuh adalah keluarga, sebagai satu kesatuan yang kuat gitu, ya kan? Dan juga karena gini, film ini kan menekankan sebuah persatuan yang sebagai perspektif anak-anak gitu, ya, anak-anak yang mau gak mau dipaksakan untuk dewasa pikirannya karena suatu konflik diskriminasi ya. Nah itu tuh sebuah hal yang sebenarnya tuh anak kecil yang seumuran kita ya, itu adalah hal yang berat gitu, bukan hal yang mudah banget, apalagi di tengah mungkin kondisi yang kurang nyaman segala macam, dengan hal-hal yang bahkan orang dewasa aja mungkin kayaknya buset gitu loh. Kayak gitu sih kurang lebih. Thank you. Rido happy nggak main film ini? Are you happy? Rido happy. Rido happy. Oke. Wah, happy ya? Happy. Happy. Ya happy. Yeah.
Kan tadi apakah kita sedekat itu? Sebenarnya gini, karena Om Vino itu kan pasti kan udah punya anak satu ya, kan? Udah punya anak satu dan karena gini, pasti Om Vino udah jauh lebih paham dong. Enggak, maksudnya gini kan. Karena gini, pasti Om Vino tuh udah jauh lebih paham lah gitu. Bagaimana cara menghadapi anak-anak gitu, cara memahami mood anak-anak itu seperti apa. Jadi itu pendekatannya itu tidak terlalu sulit ketika aku sama Rido gitu. Dan juga beda ketika kita membuat ini tuh ya karena kan kita membuat naskah itu senatural mungkin dan Pak Rudi juga meminta kita bahwa oke, buat ini tuh jangan sebagai scene film dibuat scene Pak Rudi itu nyuruh, bukan, tapi ciptakanlah sebuah peristiwa yang ini adalah peristiwa gitu, bukan hanya sebagai scene yang ada di file kamera, bukan gitu, tapi sebagai peristiwa yang diabadikan gitu. Nah, aku ketika membangun chemistry dengan Om Vino itu ya beda lah gitu kan biasa aku sama Rido kan ketika ada waktu luang setelah syuting tuh pasti kita ada tukar-tukaran tadi nonton ini. Kalau aku sama Om Vino ya nggak gitu karena kan tahu sendiri ya Om Vino tuh kan sibuk banget, filmnya banyak ya.